ADHD itu apaan ya? ADHD itu hiperaktif, yang orang nggak bisa diem, tapi kadang-kadang punya kepintarannya sendiri. Yang gue tahu sih ADHD itu hiperaktif. ADHD itu yang anak-anak hyper disorder itu kan? ADHD apaan? Nah, setelah kalian lihat video tadi, kalian pasti penasaran dong, apa sih penyakit ADHD itu? Karena itu, biar kalian nggak salah persepsi, yuk kita lihat video yang satu ini. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder merupakan gangguan perkembangan saraf yang umum terjadi pada masa anak-anak dan dapat berlanjut hingga dewasa. Anak dengan ADHD akan mengalami kesulitan dalam berfokus, mengendalikan tindakan mereka, dan cenderung lebih hiperaktif. Ada beberapa penyebab dari ADHD. Yang pertama adalah genetika atau faktor keturunan. Yang kedua disebabkan karena adanya kerusakan dari struktur fungsi otak. Yang ketiga karena bayi prematur di bawah usia 37 minggu. Yang keempat karena bayi sejak masih dalam kandungan sudah terpapar oleh kandungan beracun karena kebiasaan buruk dari sang ibu seperti merokok, minum alkohol, ataupun penyalahgunaan obat-obatan. Ada beberapa gejala dari ADHD. Kalian mau tahu? Ikuti saya. Yang pertama, suka melamun. Oi. Dan yang kedua, sering lupa. Udah HP gue nggak ya? Bener, ini HP gue. Dan yang ketiga, sering bisa sendiri. Gimana nih? Gimana? Kalau yang keempat, Gejala yang kelima yaitu membuat kesalahan ceroboh. Gejala yang keenam yaitu sulit untuk menahan godaan. Gila, berita baru. Mana gejala? Gejala yang ketujuh adalah sulit untuk bersosialisasi. Dan gejala yang terakhir, yang kedelapan, yaitu sulit untuk menunggu giliran. Oh, ngantri lagi. Sabar, woi. Kalian masih penasaran sama ADHD? Yuk kita lihat video yang satu ini. Nama gue Steven, sebenarnya gue udah ADHD itu dari kecil, tapi gue baru tahu gue ADHD itu SMA kelas 1. Kalau ADHD itu, jadi kalau menurut gue, lu tuh nggak bisa fokus kalau misalnya hal yang lu nggak suka. Misalnya lu suruh belajar, tapi pelajaran itu lu nggak suka gitu loh. Lu nggak bakal bisa fokus bagaimanapun lu mencoba untuk belajar. Jadi penanganannya pasti ada ya, karena ini kan ada masalah dalam tumbuh kembangnya. Jadi penanganannya itu satu yang harus ditekankan adalah ini harus multidisiplin. Kita tahu pada fase remaja kan percaya dengan peer group, lebih berfokus pada peer group dibandingkan keluarga ya. Itu bisa menimbulkan perilaku-perilaku tindakan kriminalitas, perilaku dengan antisosial, bahkan dikatakan bisa cenderung menjadi gangguan tingkah laku. Biasa aja. Maksudnya nggak diperlakukan beda gitu? Enggak, kayak temen biasa aja. Tanggapannya tuh biasanya banyak. Misalnya gue lagi di kelas, bosen banget, gue lagi koma. Biasanya itu antara dua, gue bener-bener gak fokus ke dosen, pikiran gue kemana-mana, atau satu lagi gue tidur karena gue bosen banget. Jadi karena saking bosannya itu gue kayak merasa ngantuk, biasanya gitu. Yang terpenting harus ada kerjasama. Yang tadi saya bilang, dalam terapi ini harus benar-benar kerjasama antara orang tua, si anak, dan terapis. Nggak bisa hanya terapis dengan si anak. Kenapa? Karena waktu akan lebih banyak di orang tua. Satu lagi adalah sekolah, ya. Nah itu waktu akan lebih banyak di rumah dengan orang tua.
ya. Nah, orang tua ini memang harus memegang peranan penting, harus mengerti bahwa anak ini perilakunya tidak dibuat-buat, bukan menentang, itu di luar kontrol. Kenapa? Anak ADHD kalau berbuat kesalahan atau usil, dia nggak menyadari itu benar atau salah, ya, nggak menyadari boleh apa tidak, gitu, nggak menyadari oh barusan saya lakukan ini, nggak menyadari dan tidak dibuat-buat. Nah itu orang tua harus tahu, makanya dari orang tua pun disiplin pola asuhnya harus jalan, ya, enggak ya enggak, tidak ya tidak, ya, jadi tetap demokratis tapi pola asuhnya konsisten antara ayah dan anak. Penting sekali. Remember that you're not alone. There are others going through sentence.